Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, lewat video melalui YouTube ini, saya akan mengajak pendengar yang budiman untuk berhati-hati menggunakan istilah mencari pahala kepada ilahi, yang dalam pelaksanaannya banyak sekali mereka melakukan perbuatan tumadat pahala itu, khususnya umat Islam, melalui bacaan Quran yang begitu keras di masjid-masjid, atau hataman supaya dapat pahala, atau bagi mereka yang umroh, haji, sholat arba'in di Nabawi supaya dapat pahala, atau puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau sunnah-sunnah kenabian lain, cara berpakaian, cara makan, cara tidur, bahkan cara sikat gigi, macam-macam itu supaya dapat pahala. Itu penempatan yang betul-betul keliru dan menyimpang jauh daripada pemahaman yang sesungguhnya. Maka mari kita tempatkan supaya Anda tidak salah tingkah. Yang pertama, pahala itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Sanskerta, pala, yang artinya buah. Buah dari sebuah perbuatan. Ya, perbuatan apa saja. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang dilakukan lewat aktivitas jasmani Anda atau ucapan Anda, itu yang dinamakan buah perbuatan. Bisa baik, bisa buruk. Jadi kalau Anda meminta pahala, perbuatan Anda itu kalau itu buruk, maka berbuah keburukan. Karena di dalam Islam tidak ada istilah pahala. Di dalam Quran itu disebutnya sebagai ajr, yang berarti dalam bahasa Inggris adalah mungkin reward atau umpan balik daripada ketaatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diridhai Allah. Itu saja sebetulnya. Nah, ini diambil daripada salah satu ayat, banyak sekali yang berhubungan dengan itu, tapi salah satu ayat di surat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, lah diterjemahkan di sini, dia mendapatkan pahala. Tadi yang saya katakan dengan ajr itu sebagai pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Sebetulnya kalau Anda baca teks ayat itu dengan pelan-pelan, dihayati, maka ada kata-kata barang siapa menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah dalam sebuah aktivitasnya dan dia berbuat baik, itu penyerahan penuh dan berbuat. Itu tugas Anda. Jangan menuntut pahalanya. Itu urusan Tuhannya. Harusnya begitu. Yang kedua, pahala yang dimaksud oleh masyarakat selama ini berdasarkan ayat tersebut di atas sebetulnya adalah sebagai konsekuensi logis, konsekuensi ikutan daripada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi konsekuensi daripada perbuatan itu bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk. Ada konsekuensinya. Nah, di sini disebutkan bukan pahala, bukan reward, tapi tuwafa. Wataku yaumung tujra'una fihi ilallah. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua akan menghadap, dikembalikan kepada Allah. Summa tuwafa kullu nafsim maka sabat wahum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, menghadap Allah. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak zidolimin. Nah, balasan di sini konotasinya pahala kalau pengertian yang di atas. Kalau baik, maka balasannya baik. Kalau buruk, ya Anda bisa mengartikan sendiri. Itu adalah merupakan sebuah konsekuensi. Yang ketiga, reward yang akan diberikan, ajrun yang akan diberikan oleh Allah itu tadi adalah merupakan kerahasiaan, sifat kerahasiaan ilahi. Tidak akan bisa terjangkau oleh akal manusia. Bagaimana Anda mengukur pahala? Apakah sama Anda melakukan sholat tadi dengan puasa Senin Kemis, Anda meminta pahala? Apa sama? Mereka yang belajar, yang menyeberangi lautan, bertebaran di muka bumi untuk mencari pengetahuan, apa sama? Ini adalah sebuah kerahasiaan. Untuk apa saudara kejar sesuatu yang rahasia? Harusnya yang zahir, yaitu perbuatan itunya saja, yang masalah-masalah kerahasiaan itu bertawakal kepada Allah, dikembalikan kepadanya. Bahwa Anda bisa melakukan perbuatan itu sebuah kurnia. Karena tidak semua orang diberi kesempatan atau mau memiliki kesempatan, membuat peluang dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berbuat kebajikan. Kalau Anda berada di situ, disyukurin, bukan dibanggakan. Apalagi yang keempat, yang berbahaya daripada Anda meminta pahala itu, ini menunjukkan identitas jati diri Anda. Sebetulnya siapa Anda yang diungkap oleh diri Anda sendiri. Dan orang-orang yang minta pahala
pada dasarnya adalah orang yang tidak layak untuk mendapatkan reward dari Allah. Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meminta pahala itu menunjukkan adanya ketidakikhlasan dalam berbuat. Karena motivasinya upah, bayaran bulanan. Itu menunjukkan dia hanya seorang budak, seorang buruh yang melakukan itu karena dibayar. Orang yang ikhlas tidak. Dan ini jelas, sampaikan Muhammad kebenaran ini kepada seluruh umat manusia. Dan cukup Allah yang akan memberikan bayaran, bukan makhluk. Harusnya ke sana. Jadi menunjukkan ketidakikhlasan. Mereka yang selama ini sholat arba'in di Madinah, lari ke sana, lari ke sini, setiap saat itu menunjukkan ketidakikhlasan karena mengejar pahala. Ini terjadi pembodohan yang bukan main sebetulnya pada masyarakat. Yang kedua, ketidaklayakan karena yang bersangkutan itu arogan, angkuh, bahwa dirinya telah berbuat kebajikan menurut standarnya, belum tentu menurut standar Allah. Nah, keangkuhan inilah yang menyebabkan menjadi kerasnya nasihat Tuhan masuk ke dalam dirinya. Yang ketiga, ini menjadi sebuah tuntutan yang bersangkutan sebagai makhluk menuntut Tuhannya untuk memberikan balas jasa bahwa dirinya telah berjasa, telah berbudi, berbuat kebajikan untuk melaksanakan kehendaknya. Mana balas jasanya? Nah, ini sebuah kecelakaan yang tidak elok dan tidak pada tempatnya. Yang keempat, terjadi pelecehan terhadap kemahamuliaannya Allah, kemahatauannya Allah. Seakan-akan Tuhan tidak bisa mengukur, tidak bisa menghitung, tidak rahman rahim terhadap makhluknya itu. Maka berhati-hatilah saudaraku untuk tidak mengejar pahala. Yang kelima, ketidaklayaan karena yang bersangkutan salah persepsi, salah paham dalam memahami informasi ayat tadi yang di atas. Barang siapa beriman beramal soleh akan mendapatkan pahala. Salah paham. Harusnya bersyukur bahwa yang bersangkutan Anda yang melaksanakan itu dibimbing oleh ilahi melalui firman-Nya. Dibimbing oleh ilahi melalui kemampuan Anda untuk berbuat. Dibimbing oleh ilahi untuk melaksanakan anjuran-anjurannya. Harusnya itu yang Anda pegang. Tidak menuntut apa-apa. Itu yang dinamakan ikhlas di dalam melaksanakan. Karena dengan itu saja sebetulnya Anda telah diangkat menjadi orang yang terhormat di depan ilahi. Dan yang lebih celaka lagi, apabila Anda selalu menuntut pahala dan mengejar pahala, maka seluruh amal-amal Anda itu akan terhapus dengan sendirinya karena Anda telah berbuat musyrik, telah mempersekutukan kemuliaan ilahi diganti
dengan kehinaan pola pikirnya yang bersifat materi. Meminta pahala itu menunjukkan Anda orang yang menuntut keuntungan. Dan orang yang menuntut keuntungan itu sifatnya terbawa dari pemikiran pola pikir materialistis. Kalau saya berbuat ini, apa untungnya? Kalau saya memberi, apa feedbacknya? Nah, ini kesalahan-kesalahan pola pikir hampir mayoritas pada umat Islam, sehingga sekalipun mereka getol beribadah, ibadahnya menjadi tidak terhapus dan tidak berbekas pada jiwanya karena sentuhan-sentuhan ilahiyatnya tidak berdomisili di dalam kalbunya. Mudah-mudahan Anda menjadi sadar dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, bahwa bukan pahala yang menjadi target, akan tetapi aku berbuat semua sebagai rasa syukur dikasih kurnia hidup di bumi yang sebentar ini, dikasih kurnia diberikan kekuatan, dikasih kurnia diberikan kesempatan, dikasih kurnia dikasih kecukupan, kasih kurnia dikasih napas, dan seterusnya. Sehingga rasa syukur ini yang akan menjadi pancaran cahaya keilahian Anda. Dan itulah menjadi ciri daripada seorang yang soleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.